dakwah kami dengan cara simak dan tonton terus video kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Raih pahala sampai hari kiamat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang menggenggam dunia, yang mengatur kehidupan manusia, dan yang memberikan segala sesuatunya kepada hambanya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Allah dengan kekuatan yang kita miliki. Konsekuensinya ketika kita diberikan kesempatan umur yang panjang, maka usahakan jangan sampai lepas ya kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam teriring kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, selalu istiqamah yang berjuang untuk agama ini. Dan mudah-mudahan kita selalu memberikan yang terbaik kepada Nabi kita dengan kita bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam tercurah kepada para sahabatnya yang istiqamah ya, yang menemani Rasulullah di dalam perjuangan. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini ya, kita akan membahas tentang bahagianya mendapatkan seorang istri yang soleha ya. Ketika cinta sepasang muda-mudi telah bermuara ya pada sebuah ikatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ikatan yang halal, ikatan yang telah terijab kabul ya, yaitu sebuah pernikahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu adalah lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah saum atau berpuasa, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Segala luapan emosi kebahagiaan tersemat ya, kebahagiaan membumbung tinggi di dalam dada, harapan juga cita-cita mulia tergambar jelas dalam pancaran sepasang bola mata. Keindahan sebuah rumah tangga bahagia telah menari-nari riang dalam guratan senyuman yang dipancarkan, bahwa cinta telah berhasil membawa tindakan-tindakan luar biasa
dalam kehidupan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita yang dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka hendaklah kamu pilih wanita yang kuat agamanya, keislamannya. Niscaya kamu telah bersikap yang baik. Jadi sahabat sambil tutor, kalau engkau ingin menikah, ingin mengakhiri masa lajang, ingin mendapatkan seorang wanita yang salehah, ya, ingin mendapatkan kebahagiaan bersamanya, maka carilah seorang istri atau calon istri yang kuat agamanya. Karena dengan agama, insya Allah rumah tangga akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetapi, ya, kadang realita tidak sejalan dengan harapan manusia menjadi keluarga yang bahagia, menjadi istri yang solehah. Tidak didapat begitu saja, tidak mudah, ya, tidak segampang dengan apa yang dibicarakan, tidak semudah apa yang para ustadz, asatidz, kiai sampaikan kepada jemaahnya. Kenapa? Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, mendapatkan seorang istri yang solehah, dibutuhkan sebab pengorbanan yang besar yang harus dilakukan oleh calon suami tersebut. Kenapa? Kalau ingin mendapatkan seorang istri yang solehah, maka jadikanlah dirinya sebagai laki-laki yang solehah, pria yang solehah, seorang laki-laki yang tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ya, insya Allah Allah akan berikan apa yang ia inginkan sesuai dengan amalan yang dia kerjakan. Bahwa, ya, pembelajaran yang dibutuhkan dalam mendapatkan seorang istri yang salehah, ya, ini tidaklah mudah. Pasti akan ada, ya, godaan, ya, godaan yang dapat menggoyahkan tujuan seseorang untuk melakukan sebuah pernikahan. Ini tidak mudah untuk kita mendapatkan keluarga yang sesuai dengan harapan kita. Samawa, ya. Nah, para sahabat sambil tutor, bahwa dua kepala yang berbeda, ya, antara suami dan istri disatukan dalam satu atap yang sama, ya, disatukan satu atap yang sama, maka tidak mengherankan jika perbedaan kecil ataupun besar itu akan terjadi di dalam rumah tangga, ya. Bentrokan atau ketidakpahaman atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga ini akan terjadi. Tetapi jangan khawatir teman-teman, jangan khawatir. Kalau kita mampu menghadapinya dengan ibadah yang kita miliki, niscaya solusinya akan Allah berikan, gitu ya. Dan tantangan yang selama ini tidak pernah kita lihat pada pasangan kita, istri kita, atau pada suami kita, watak-watak aslinya, kebiasaan-kebiasaannya, ini harus dipelajari pada saat kita berumah tangga, ya. Jadi dalam rumah tangga itu bukan sekedar menikah kemudian
melampiaskan hawa nafsu ketika masa pacaran. Mungkin orang pernah melakukan pacaran yang ditahan-tahan ketika dalam rumah tangga, ya, disampurkan semua, tapi tidak tidak memikirkan pada aspek ibadah, ya. Maka ketika terjadi suatu problema dalam rumah tangga, ribut, masalah kecil jadi besar. Kenapa? Karena tidak ditopang dengan ibadah yang kuat, ya. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, ya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya, agar kamu saling mengenal, atau yang sering dikenal di ta'arafu, ya. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti, ya. Jadi kita ini ya hidup berbangsa, bersuku-suku, banyak adat istiadat yang berbeda-beda, ya. Orang Jawa nikah dengan orang Sumatera nikah dengan orang pedalaman, ya, karena ini sudah ditentukan oleh Allah jodoh seseorang, gitu, ya. Maka melawan jodohnya Allah tidak boleh. Kita harus menerima apa yang telah Allah berikan, gitu, ya. Seorang istri bagaikan nahkodah, dia harus mampu mendampingi, ya, dan mengemudikan kapal di tengah-tengah guncangan ombak lautan, ya, yang akan menghadang tanpa aba-aba, tanpa ada peringatan, gitu, ya. Dan ia harus mampu menghindari, ya, karang-karang yang terjal. Dia harus mampu melewatinya, ya. Kalau tidak mampu melewatinya, tidak bisa menyetir, maka kapal akan karam, kapal akan tenggelam, kapal bisa terbelah dua, hancur di tengah lautan. Kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan setir pada kapal tersebut. Inilah ilustrasi di dalam rumah tangga. Ketika, ya, seorang istri tidak mampu menjaga islahnya, tidak bisa menjaga marwahnya, diperintahkan untuk berjilbab, tidak mau berjilbab, diperintahkan untuk menjaga adab, menjaga tutur kata, masih menghulurkan tangannya kepada yang bukan mahram, ya, masih suka ngobrol dengan yang bukan muhrimnya, ya, ini bisa membahayakan rumah tangga tersebut, ya. Jadi buat para pengantin lama harus diperhatikan aspek-aspek pondasi di dalam rumah tangga kita, apalagi buat yang baru, ya. Kalau tidak ada ad-din di dalam dirinya, maka bagaimana dia akan mampu menyelesaikan persoalan di dalam rumah tangga tersebut untuk menjadikan istri yang soleha? Tentu dia akan mengalami hambatan. Nah, buat sahabat-sahabatku, ya, kapal itu diibaratkan adalah rumah. Nahkoda adalah suami, penumpangnya adalah anggota keluarga yang berada di dalamnya, ya. Bahwa halangan-halangan adalah ujian hidup, ya, dalam rangka menghebatkan, ya, seperti ego yang terkadang sangat tidak dewasa, atau lingkungan masyarakat yang entah bagaimana rupanya. Insyaallah kalau kita, ya, selalu
mempelajari rumah tangga ini dengan agama, pasti semuanya bisa kita bawa. Mau kita bawa kemana arah rumah tangga ini, insya Allah. Nah, mungkin itu saja sahabat Channel Tutor yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ya, bahagianya ketika kita mendapatkan seorang istri yang soleha, suami yang soleha. Ketika di dalam rumah tangga ada persoalan, maka persoalan itu akan segera diselesaikan tanpa berlarut-larut, tanpa ada orang ketiga yang ikut campur dalam rumah tangga tersebut, dan mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai kakek nenek, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan adab-adab ketika kita bermedia sosial di dalam YouTuber. Jaga adab kita, jaga mulut kita, jaga perasaan suami kita. Karena apa? Setan pasti akan menggoda kita. Ya, setan pasti akan menggelincirkan dari setiap kata-kata yang terucapkan di dalam sebuah live streaming, di dalam grup-grup WhatsApp ataupun di media-media lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga rumah tangga kita dari hal-hal yang sedemikian, dan rumah tangga daripada Channel Tutor akan tetap utuh pada akhirnya nanti. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada teman-teman sekalian, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai, yang tidak benar, ataupun kata-kata yang mungkin berlebihan. Hanya Allah yang mampu menilainya. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.